sekarang ini. Jika hal itu tidak ingin terjadi pada diri kita, maka mari ikhtiar apa yang kita lakukan. Satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa ketika agama menjadi tuntunan utama dalam keluarga, maka semuanya itu akan terhindar. Ini menjadi tanggung jawab besar kita semuanya. Maka di dalam Islam ada 3 tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai bentuk amanah yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Tanggung jawab yang pertama adalah secara nafsiyah kita sebagai hamba Allah harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berkurban salah satunya. Sebagaimana dekatnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, sebagaimana dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, sebagaimana dekatnya orang-orang saleh kepada Allah. Yang dengan dekatnya Allah memberikan kelebihan karomah masing-masing pada dirinya, dan yang terpenting adalah terhindarnya diri kita dari segala kemaksiatan. Ikhtiar apa sekarang yang kita lakukan? Sedekat apa kita sekarang ini? Sedekat apa kita sekarang ini? Sesering apa kita berkomunikasi kepada Allah? Sepasrah apa kita hari ini? Setaat apa kita sampai hari ini? Sesyukur apa kita hari ini dengan rizki yang Allah berikan kepada kita? Ikhtiar apa yang telah kita lakukan sehingga kita ingin dekat dengan Allah? Maka kata Nabi, wa may yuridillahu khairan tafaqahu fid din. Siapa-siapa yang Allah kehendaki baik pada dirinya, siapa-siapa yang dikehendaki Allah baik pada dirinya, maka akan dipahamkan pada dirinya tentang agama. Maka tentang agama ini sejauh mana ikhtiar kita untuk mempelajari itu semuanya. Sekarang eranya era terbuka, di mana saja kita belajar. Maka ini sesuai dengan tuntunan Nabi, kun aliman, jadilah orang yang paham, jadilah orang yang faqih, jadilah orang yang mengerti tentang agama. Karena agama ketika kita pegang semuanya akan beres. Hadirin yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mungkin tidak mempunyai kesempatan, mungkin mondok atau sekolah di madrasah, sekarang ini tidak lagi ada alasan untuk kita tidak menimba ilmu, untuk memberikan pemahaman pada diri kita tentang agama. Al-muta'alim menjadilah orang yang selalu belajar dan belajar. Kalaupun tidak menjadi orang mustami'an, menjadi pendengar, sering mendengarkan nasihat ulama. Televisi kita selalu sering menyajikan ustaz-ustaz kondang, ustaz-ustaz terkenal yang selalu memberikan pemahaman-pemahaman tentang dengarkanlah itu. Atau menjadi orang yang senang terhadap orang yang baik, atau menjadi orang yang senang atau yang selalu mencintai orang ulama, sehingga dengan kecintaan itu Allah memberikan keberkahan tersendiri buat kita. Hadirin yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita yang melekat pada diri kita. Umur kita, harta kita, jasad kita, ilmu kita, itulah yang melekat pada diri kita, yang harus kita pertanggungjawaban secara individual kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, masalah hidup. La tazulu qadamai 'abdin, tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba sebelum ada empat pertanyaan yang diajukan kepada hamba tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. An umri fi ma'afnah, Allah menanyakan kepada kita tentang umur itu. Di mana kau habiskan umurmu? Selama Allah memberikan tanggung jawab besar kepada kita. Berbicara masalah umur berarti berbicara masalah kesempatan. Apapun keadaan kita saat sekarang ini, bobroknya kita, zolimnya kita, rusaknya kita hari ini, ketika umur itu masih ada pada diri kita, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk baik. Maka ambillah itu, jangan sia-siakan umur kita untuk berbuat yang tidak ada manfaatnya. Hadirin yang berbahagia, hidup itu anugerah, sekaligus juga konsekuensi yang Allah berikan kepada kita atas bentuk persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, alastu birabbikum, qalu bala, sayyidina, bukankah adalah Tuhanmu? Manusia menjawab, bala sayyidina, saya menjadi saksi bahwa engkaulah Tuhanku. Itu awal mula menjadi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu saja Allah memberikan hidup kepada kita. Allah memberikan bekal kepada kita tentang akal kita untuk berpikir. Allah membekali diri kita tentang iman untuk memberikan keyakinan pada diri kita. Allah memberikan Al-Quran sebagai rujukan, sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Dan Allah menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai contoh konkret bagi kita untuk menerima suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang jasad kita. Di mana jasad kita selama ini, selama Allah berikan umur kepada kita, maka jasad ini akan selalu dibawa. Akan dimintai pertanggungjawabkan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jasad ini dimuliakan atas 3 bagian dalam jasad kita. Jasad ini akan menjadi mulia ketika kita mampu menjaga ketiga bagian ini. Yang pertama, menjaga hati kita untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mulut ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menjaga seluruh tubuh ini, seluruh anggota tubuh ini, kaki, tangan, mulut dan sebagainya untuk selalu melaksanakan sholat. Hadirin yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang akan juga dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita tentang harta kita. Boleh-boleh saja kita mempunyai ambisi menjadi orang kaya, boleh. Menjadi orang sukses, boleh. Tetapi apakah kita mampu menjadikan hati kita untuk tidak sombong? Karena ziyadatul mal itu alamatul qabri. Tambahnya ilmu, tambahnya harta itu menjadikan diri kita sombong. Suka tidak suka, mau tidak mau, akan menjadikan diri kita menjadi sombong karena bertambahnya daripada harta kita. Maka jangan berobsesi untuk selalu menambah harta kita, tambah juga pemahaman kita tentang agama. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir yang akan ditanyakan oleh Allah kepada diri kita tentang ilmu kita. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita betul-betul kita berikan kepada orang yang membutuhkan pemahaman. Tanggung jawab yang ketiga yang harus kita pikul adalah tanggung jawab keluarga. Nabi Ibrahim alaihissalam contoh konkret sebagai manusia yang mampu menciptakan keadaan keluarga sakinah wa mawaddah warahmah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini menjadi ayat pertama yang harus kita pegang sebelum kita mengucapkan ijab qabul. Wahai seorang laki-laki yang ketika mengucapkan ijab qabul, pahami ayat ini. Kita akan memegang tanggung jawab besar yang sebelumnya dipegang oleh ayah si perempuan. Kita ambil tanggung jawab itu. Maka hadirkan pada diri kita tanggung jawab besar bahwa menjadi kepala keluarga di tengah-tengah keluarga tidak gampang. Bukan saja ekonominya harus kita perkuat, tetapi tauhidnya juga harus kita perkuat. Karena esensialnya adalah kita akan membawa keluarga itu bukan saja di dunia tapi sampai pada akhirat. Maka hadirin yang berbahagia, maka pertanyaan bagi kaum Hawa, perempuan yang mungkin saat sekarang ini menyandang status sebagai istri atau ibu. Apa yang kita bisa lihat pada sosok orang lelaki yang dikirim oleh Allah sebagai pendamping hidup kita? Ada ridho, ada berkah di dalam seorang laki-laki yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jeleklah ia, mungkin tidak punya pekerjaan, mungkin tidak punya status. Maka jangan sampai status istri lebih tinggi, politiknya lebih tinggi, karirnya lebih tinggi, lalu menginjak-injak harga diri suami. Maka hal ini akan terjadi pada seorang istri, tidak akan pernah mendapatkan baunya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai para lelaki yang saat sekarang ini mungkin menyandang sebagai suami atau sebagai kepala rumah tangga, apa yang kita bisa lihat dari seorang perempuan yang menjadi pendamping hidup kita? Ada 3 doa yang mustajab yang Allah berikan kepada perempuan. Doa yang pertama adalah perempuan seorang ibu yang berdoa untuk anak-anaknya. Yang kedua, doa seorang ibu istri yang berdoa untuk suaminya. Yang ketiga, seorang perempuan yang berdoa untuk bapaknya. Wahai laki-laki yang mungkin saat sekarang ini mungkin kita berhasil atau sukses atau mempunyai pangkat, jangan bahwa ada peran seorang istri yang solehah yang selalu menunggu di rumah dengan berdoa untuk kemaslahatan suaminya. Hadirin yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai para jamaah yang berbahagia, mungkin saat sekarang ini kita menyandang status sebagai bapak, tetapi di mata seorang ayah, seorang ibu, kita adalah seorang anak. Kalau kita belum bisa membahagiakan kedua orang kita di dunia, maka jangan pula menjadi beban di akhirat. Suatu hikayah, suatu riwayah
bahwa malaikatul jabaniyah keluar dari singgasananya lalu mencari orang tua yang meninggalkan daripada ahli warisnya di dunia yang bermaksiat. Malaikatul jabaniyah membawa beberapa kerikil yang konon kerikil ini dipakai oleh burung ababil untuk menghancurkan daripada tentara ababil. Lalu kemudian diletakkannya kerikil tersebut di telapak tangan, lalu kemudian melelah otak daripada seorang ibu tadi. Sampai terus begitu sampai hari kiamat tiba. Suatu riwayat dikatakan juga ketika malaikat terus memukul-mukul si fulan dalam alamul kubur, seketika itu berhenti. Lalu ditanya oleh si fulan, "Wahai malaikat, kenapa kamu berhenti memukulku, menyiksaku?" Malaikat pun menjawab, "Bagaimana aku akan meneruskan siksaan ini? Sesungguhnya ada ahli warismu, ada anakmu yang selalu mengistighfarkan untukmu." Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan Idul Adha pada ini kita bisa mengambil hikmah terbesar, yakni bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban dan dengan juga memberikan pemahaman kepada diri kita tentang ilmu agama. Dan yang kedua, mari kita jaga keluarga kita sebagaimana Ibrahim menjaga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ihsanihi, syukru lahu ala taufiq wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri badafi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'aizal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'addin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammar a'da'ad-din wa 'alil kalimatika ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan perasaan tunduk tawaduk kami menegakkan tangan dan mohon ridho dan belas kasih-Mu. Ya Rabb, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami, mencintai kami dengan membimbing kami waktu kecil. Ya Allah, gantilah surga dan berikan surga kepada beliau sebagai bentuk kesusahan beliau mengurus kami sejak kecil. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rizki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah dan pintu surga. Ya Rabb, bagi sahabat kaum muslimin yang berkurban, kami mohon kepada Engkau, terimalah korban kami, terimalah ibadah kami, jadikan ibadah kurban tahun ini sebagai amal soleh, amal ibadah yang mengantarkan kami, orang tua kami, keluarga kami dan para sahabat kami menuju surga-Mu. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu buat kaum mujahidin di Palestin. Allahumma ansur ala yahudi wa man wa'anahum minal kuffar wa munafiqin. Ya Allah, tolonglah mereka menghadapi kaum Yahudi dan penolong-penolong mereka dari kalangan kufar dan kaum munafik. Allahumma tufihim warhamhum wahrijuhum minad dhaifi wal hisar. Ya Allah, sayangi dan kasih mereka dan keluarkan mereka dari isolasi dan keadaan sempit yang mereka alami saat ini. Allahumma taqabbal minhum syuhada wasfi minhum marda wal jarha. Ya Allah, terimalah syuhada mereka dan sembuhkanlah yang luka dan sakit dari kalangan mereka. Allahumma kun lahum
ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة بك. Ya Allah, tetaplah bersama mereka dan jauhilah musuh-musuh mereka, karena tiada daya dan tiada kekuatan bagi mereka kecuali darimu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazkurkum wa lidzikrillahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Dilipat, meja lipat. Tes. Ini sampaikan kepada bahwa Masjid Ruhuda 1 Sepadan akan melaksanakan hitanan massal kepada jamaah anak atau cucu-cucunya dipersilahkan mendaftar dari mulai dari sekarang sampai dengan tanggal 22. Kepada jemaah yang mau mendaftar disilakan nanti pengurus Masjid Ruhuda 1 Sepadan sekali lagi kepada jemaah yang ingin bersunat massal cucu atau anak dipersilahkan mendaftar ke Masjid Ruhuda 1 Sepadan mulai sampai dengan tanggal 22. Sedangkan pelaksanaan sunat itu tanggal 22 dari pagi sampai dengan sore. Demikian. Sekali lagi kepada panitia hewan kurban, panitia pemotongan hewan kurban, jangan lupa berkumpul di rumahnya Pak Tom hewan kurban. Demikian informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Yang ada di bawah dikumpul di pintu masuk sebelah. Dia suka main di belakang orang tua. Ini sudah mas. Jadi kita maaf kita main sore-sore. Ini sudah. Dia di belakang. Yang kau coba dulu. Oh, sana.
walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La